Saudaraku seiman rahimani, rahimakumullah. Renungi 17 poin apa yang kita dapatkan kalau seandainya kita menjadi orang yang saleh. Dan dari menjadi orang saleh, orang baik ini, orang patuh sama Allah, jangan setengah-setengah. Sekalian menjadi orang baik. Apapun perkataan orang di sekitar kita, bagaimanapun perubahan yang terjadi karena efek kita menjadi orang soleh, tidak usah pedulikan. Yang kita jadikan target adalah Sang Pencipta Allah, bukan manusia yang ada di depan kita, yang tidak perlu sama sekali. Pujian mereka cuma sepanjang lidahnya, ataupun cacian mereka cuma sepanjang lidahnya. Tapi kalau seseorang rugi dari rahmat Allah, ataupun dia mendapatkan kehinaan dari Allah, ini berat sekali. Ya, maka dia jangan sampai kehilangan ini hanya kena urusan manusia saja. Kita dengarkan misalnya, yang pertama, semua orang yang iman dan beramal soleh dijanjikan ketentraman dan kebahagiaan hidup, dan dijanjikan semuanya akan dibukakan bagi dia. Dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh dan dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman kepada Allah, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang tentram, makmur, bahagia, dan pasti kami akan berikan balasan dari amal soleh yang mereka kerjakan lebih baik dari apa yang mereka telah buat itu. Dengan 2 rakaat sholat duha bisa diselamatkan 360 sendi. Misal contoh hadis Nabi SAW yang berbunyi, dalam tubuh manusia ada 360 sendi, dia harus sedekah setiap hari untuk menyelamatkan sendi-sendinya, dan 2 rakaat sholat duha menutupi itu. Tidak berimbang antara 5 menit kita sholat, 360 sendi kita selamat. Hadis riwayat Muslim yang lain kata Nabi SAW, puasa 1 hari di jalan Allah bisa menjauhkan dari api neraka 70 tahun dari api neraka. Luar biasa. Hanya 1 hari puasa, kemudian 70 tahun selamat dari api neraka. Tidak pernah berimbang. Balasan amal soleh akan lebih besar daripada perbuatannya. Sebagaimana amal dosa lebih berat hukumannya daripada perbuatan kita. Yang kedua, akan dijanjikan kebahagiaan. Kalau tadi itu adalah kemakmuran kehidupan, ada bedanya. Kemakmuran kehidupan artinya akan sangat baik secara ekonomi dan juga secara fisik. Kalau yang kedua ini masalah kebahagiaan, nantinya dia akan bahagia. Mau dia sakit, mau dia sehat, akan selalu ada perasaan cukup. Dan Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husna ma'ab. Yang artinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti kebahagiaan akan meliputi kehidupan mereka, dan mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat. Juga dalam surah Al-Qasas 28, surah nomor 28 ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin. Siapapun yang taubat dari dosa-dosanya, Islam tidak mau tahu masa lalu seseorang. Kalau salah dia tinggal berhenti sebelum dia meninggal, Allah akan terima. Lalu dia menyibukkan diri, beriman dan beramal saleh, maka pasti mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, dijanjikan pengampunan dosa. Semua kesalahan kita dihapuskan. Kalau teman-teman kayak pegawai kantor begini tahu, kesalahan dia selama 5 tahun, 10 tahun bekerja lalu dihapus dalam 1 hari saja, dimaafkan semuanya. Pasti dia akan bahagia, akan dimulai seperti lembaran baru. Allah menjanjikan pengampunan yang sangat besar bagi orang yang beriman amal saleh. Masa lalunya sebesar apapun dosanya dimaafkan oleh Allah. Tinggal mau kapok tobat saja kepada Allah. Dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti diampuni segala dosa-dosanya, kesalahannya, dan pasti diberikan pahala yang besar. Juga dalam ayat surah Hud, surah nomor 11 ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang sabar setelah taubat, dia setelah taubat tentu ada gangguan-gangguannya, dia sabar, dia tetap tekuni ibadahnya, apapun godanya dia tetap bertahan, kemudian dia sibukkan diri dengan amal soleh sisa umurnya, maka pasti mereka akan kami bersihkan semua kesalahannya dan kami akan berikan pahala yang besar. Tentu di sini teman-teman sekalian berhubungan dengan ayat sangat banyak sekali, karena ini khutbah Jumat tidak bisa saya bacakan semua. Yang jelas ada lebih dari 10 ayat yang berbicara tentang pengampunan dosa-dosa bagi orang-orang yang melakukan taubat, beriman dan beramal saleh. Yang keempat, Allah akan selalu berikan petunjuk dalam segala
kebutuhan dia untuk melalui roda kehidupan ini. Di antaranya surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti Allah selalu pandu, berikan hidayah, petunjuk dalam segala kebutuhan mereka karena iman mereka. Kata ulama tafsir, urusan dunia dan urusan akhiratnya. Kapan dia beriman, Allah SWT akan pandu. Berapa banyak subhanallah orang-orang yang mungkin karena kesolehannya, maka mungkin dia lagi duduk di sebuah tempat, Allah SWT datangkan pahala tanpa dia inginkan. Mungkin tiba-tiba ada temannya telepon, tanya alamat pengajian, tanya alamat masjid, padahal dia lagi duduk. Maka Allah ingin dia terlibat dalam pahala itu. Berapa banyak orang seperti itu. Saya kadang-kadang lagi di Jakarta, kemudian ada jemaah yang telepon dari haji, bertanya kepada saya hukum agama. Saya jadi bertanya, kenapa orang ini telepon ke saya, kenapa dia nggak tanya ustadz yang ada di sebelahnya. Saya bersangka baik dengan Allah, Allah inginkan pahala yang saya dapatkan. Saya jelaskan sebuah hukum, lakukan zikir seperti ini, lakukan seperti ini, maka mereka amalkan dan saya terlibat dalam haji mereka. Begitu mudahnya Allah SWT mudahkan pahala yang datang tanpa kita programkan pun. Juga dikatakan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Setiap kali orang yang beriman dan beramal soleh, pasti Allah keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kehidupan kepada cahaya yang terang. Kata ulama tafsir, yang dimaksud adalah dari kesulitan dunianya kepada kemudahan dunia, dari kesulitan nanti di akhirat hisab kepada surga yang luas. Yang kelima, dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kalau kita dikasih sayangnya oleh atasan kita atau seseorang yang kita hormati atau pemimpin mungkin sebuah wilayah, tentu kita akan rasa itu luar biasa. Kasih sayang artinya selalu dia penuhi kebutuhan kita, selalu dia dengar keluh kesah kita. Allah janjikan pencipta langit dan bumi untuk orang yang beriman akan diberikan kasih sayang langsung oleh Allah. Surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, pasti Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, Allah akan memberinya kasih sayang secara langsung. Yang keenam, Allah akan tinggikan derajatnya di dunia, diberikan kedudukan di dunia, orang akan hormatin. Karena manusia bahasa Jakarta mengejar kehormatan. Semua orang yang soleh pasti diberikan kedudukan yang baik, dihormati oleh orang-orang, dan juga di akhirat diberikan derajat yang tinggi di surga. Sebagaimana Allah berfirman surah Taha, surah nomor 20 ayat 75, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'tihi mu'mina qad 'amila shalihat, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Barang siapa yang menuju ke jalan Allah, baik di dunia ataupun di akhirat nanti menuju ke surga, sementara dia bermukmin, dia mukmin dan dia beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Yang ketujuh, ini derajatnya kedudukan yang tinggi. Yang ketujuh adalah tidak ada ketakutan bagi mereka. Allah akan amankan kehidupan mereka. Dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 69 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapapun yang beriman kepada Allah, dia yakin ada Tuhannya Allah, dia patuhi apa saja yang diperintahkan, dikerjakan, yang dilarang tinggalkan, dan dia yakin akan menerima balasannya di akhirat, kemudian dia sibukkan waktunya dengan amal saleh, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak perlu bersedih hati. Dalam surah Taha surah nomor 20 ayat 112, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma." Barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman, maka tidak perlu dia takut dari apapun, tidak perlu dia khawatir dari ketidakadilan ataupun sesuatu yang merugikan bagi dia di dunia dan juga di akhirat. Allah jamin semuanya ini. Kemudian yang kedelapan, akan dijanjikan rezeki yang luas, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah akan ampuni semua kesalahannya dan Allah akan berikan rezeki yang karim. Karim itu artinya yang sangat melimpah, banyak dan penuh dengan berkah. Juga dalam ayat lain surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlih. Semua orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti Allah akan berikan karunia-Nya. Fadl adalah karunia atau rezeki yang melimpah. Yang kesembilan, Allah janjikan memiliki atau menguasai muka bumi ini. Allah akan berikan kerajaan, kekuasaan, Allah akan berikan banyak sekali kedudukan yang akhirnya menguasai atau memimpin banyak manusia.
sebagaimana Allah menjanjikannya dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلن من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah telah menjanjikan dengan janji yang pasti, siapapun di antara kalian yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah akan berikan kedudukan kepemimpinan di muka bumi sebagaimana Allah memberikan kedudukan kepada orang-orang sebelum mereka yang telah beriman, dan pasti Allah akan menangkan agama yang sedang dia pertahankan itu, dan juga Allah akan mengubah rasa takut mereka menjadi keamanan. Syaratnya mereka pandu, mereka patuh kepadaku, beribadah kepadaku, dan tidak menyekutukan denganku sesuatu apapun. Siapa yang kufur terhadap berita ini setelah saya beritakan, kata Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Juga dalam surah lain Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini yang layak memimpin dan akan kekal kepemimpinannya, akan aman, akan banyak mendatangkan amal jariah buat dia, ketentraman, disukai oleh orang, adalah hamba-hambaku yang saleh. Yang ke-10, Allah janjikan rahmat. Rahmat maknanya karunia, dan di bahasa Indonesia juga kita gunakan karunia hanya untuk nikmat yang sangat memuncak. Kalau saya memberikan makan kepada seseorang lalu dia kenyang, tidak bisa dikatakan saya mengaruniakan makan kepada dia. Tapi kalau dikaruniakan itu digunakan bahasa yang sulit untuk manusia jangkau, seperti orang dikaruniakan anak misalnya, dia dapat sesuatu yang tidak mungkin dia jangkau. Bahasa Arabnya rahmat. Allah akan berikan itu kepada dia dengan syarat dia beriman dan beramal saleh. Dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 30, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Kalaupun orang-orang atau adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Tuhan mereka akan memberikan kepada mereka rahmat atau karunia yang melimpah. Yang ke-11, dipastikan mereka tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah rugi atau dirugikan orang lain. Sebagian ulama tafsir mengatakan tidak akan pernah tertipu. Disebutkan dalam surah Al-Asr, surah nomor 103 ayat 3, sebagaimana sudah kita hafal sebenarnya ayat 1 sampai akhir surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, semua manusia pasti akan rugi. Banyak hal-hal yang terbuang-buang, tersia-siakan waktunya, dan akan ada hisabnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka saling mengingatkanlah kebenaran dan saling mengingatkanlah masalah sabar. Yang ke-12, semua orang yang beriman dan beramal saleh dihitung generasi terbaik manusia, sebagaimana Allah beriman dalam surah Al-Bayyinah, surah nomor 98 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah generasi terbaiknya manusia. Kata para ulama adalah mereka orang-orang yang seperti kalau ibaratnya buah-buah yang terbaiknya. Yang ke-13, Allah janjikan akan bertemu dengannya, dan Allah SWT akan selalu hadir dalam setiap kebutuhannya. Dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, dia akan mendapatkan semua fasilitas yang Allah janjikan di akhirat, maka dia semestinya beramal saleh dan jangan sekutukan Allah, jangan sembah, jangan mohon, minta, takut, tunduk, cinta kecuali kepada Allah. Yang ke-14, semua orang soleh dan solehah dianjurkan untuk menikahkan mereka dan menerima lamarannya, sebagaimana kita tahu dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32. Allah berfirman, mereka orang paling layak menjadi pasangan kita atau pasangan anak-anak kita atau pasangan saudari atau saudara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan terimalah nikahnya atau nikahkanlah semua orang-orang yang yatim di antara kalian dan orang-orang yang saleh dari hamba-hamba kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, maksudnya orang-orang yang sedang bekerja bersama kalian, maka jadikanlah mereka sebagai pasangan hidup atau menikah dengan anak-anak kalian. Yang ke-15,
Selalu ada anjuran dalam Al-Quran untuk memiliki keturunan yang saleh. Dan sudah menjadi fitrah, semua orang suka supaya punya keturunan yang saleh. Siapa yang tidak bangga punya anak yang saleh dan salehah, hafal Quran, selalu sholat, menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Bahkan Allah suruh kita berdoa untuk itu. Dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku selalu orang yang melakukan amal saleh, dan dengan kesalahan itu jadikanlah kebaikan-kebaikan atau perbaikilah keadaan keturunanku. Juga dalam ayat yang lain surah Shaffat surah nomor 37 ayat 100 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan yang saleh. Tinggal 2 poin teman-teman sekalian. Yang ke-16 adalah Allah janjikan pahala yang melimpah. Pahala ini berarti balasan-balasan duniawi dan ukhrawi. Orang sedekah misalnya 1.000 rupiah, maka pasti akan datang berlipat-lipat balasan, dan Allah menjanjikan minimal 10 kali lipat. Di akhirat lebih banyak lagi. Bahkan kita tahu dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan amal soleh bisa dilipat gandakan, bukan cuma 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Misal dari sekian banyak ayat, ini mungkin lebih dari 10 ayat, saya bacakan 1-2 saja. Dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 62, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Siapapun yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, dia tahu ada akhirat, dia mati, dia akan menuju ke surga atau ke neraka, lalu dia sibukkan sisa umurnya dengan amal saleh, maka mereka akan mendapatkan balasan-balasan yang sangat besar di sisi Tuhan mereka. Juga dalam surah yang lain, surah An-Nisa surah nomor 3 ayat dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 57, dan An-Nisa juga surah nomor 4 ayat 173. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah akan sempurnakan balasannya. Yang terakhir teman-teman sekalian, dan ini adalah puncak daripada kepentingan dan kebaikan bagi orang yang saleh, adalah masuk ke dalam surga. Dan ini cukup banyak ayat Al-Quran, mungkin 20 ayat lebih membahas masalah ini. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Ghafir surah nomor 40 ayat 40, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapapun yang mengerjakan amal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka pasti akan dimasukkan ke dalam surga, dan di dalamnya akan diberikan rezeki tanpa ada hisab, tidak ada batasan. Dalam ayat lain surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 11 Allah juga berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Barang siapa yang beriman pada Allah dan beramal saleh, maka pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka Allah telah menyempurnakan rezekinya. Serta yang terakhir Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 25, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka pasti nanti kalau di akhirat meninggal, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl. Setiap kali mereka diberikan rezeki dari buah-buahan, mereka berkata, ini rezeki yang kami inginkan kemarin, lalu sekarang dikasih lagi kembali. Wa utubihi mutasyabiha, lalu diberikanlah mereka yang serupa dan juga yang berbeda warna dan bentuknya. Walahum fiha azwajum mutahhara, dan di sana mereka akan diberikan istri-istri yang suci dan baik. Wahum fiha khalidun, mereka akan kekal selamanya di dalam surga itu. Inilah teman-teman sekalian, kita bisa tahu bagaimana luar biasanya manfaat orang yang beramal saleh. Ini yang bisa saya rangkumkan kurang lebih 17 poin, dan tentu kalau kita simpulkan teman-teman sekalian, bagaimana seseorang selalu sibuk mengerjakan amal-amal saleh, pasti akan dicintai oleh Allah, mendapatkan pahala yang besar dan juga dicintai oleh manusia. Aku qauli hadza.